saya, Tuhan, dan ikat pinggang. Sahabat Rema yang terkasih, judul renungan yang baru saja kita dengarkan diambil dari kitab Yeremia bab 13 ayat 1 sampai 11. Bacaan ini mengingatkan kita untuk melihat kembali bagaimana kedalaman relasi kita dengan Tuhan dan sekaligus melihat kembali apakah saya sudah mendengarkan dan melaksanakan sabdanya. Dalam perikop ini, Yeremia diminta Tuhan untuk membeli sebuah ikat pinggang dari kain lenan. Ikat pinggang ini dikenakan Yeremia untuk beberapa saat, dan kemudian Tuhan meminta dia untuk membawa ikat pinggang ini di dekat sungai Efrat dan menyembunyikannya di celah-celah batu. Beberapa waktu kemudian, Tuhan meminta Yeremia untuk mengambil kembali ikat pinggangnya. Namun ketika ia mendapatinya, ikat pinggang itu sudah lapuk, rusak, dan tidak dapat dikenakan kembali. Lalu bersabdalah Tuhan kepada Yeremia, "Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku, supaya mereka menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar." Dari sabda Tuhan kepada Yeremia ini jelas bahwa ikat pinggang yang menempel pada tubuh seseorang menjadi simbol kedekatan umat Israel dengan Tuhan. Dan karena ada kedekatan itu, maka bangsa Israel menjadi bangsa yang terberkati. Namun ketika bangsa Israel tidak mau mendengar, atau dalam bahasa yang lain berkeras hati, maka ikat pinggang itu jauh dari tubuh dan tidak digunakan. Bangsa Israel jauh dari Tuhan dan tidak bisa menjadi berkat. Tentu simbol atau makna dari ikat pinggang tidak melulu soal kedekatan dengan Tuhan. Dalam tradisi bangsa Israel, ikat pinggang dari kain lenan juga dikenakan oleh para imam, yang sekaligus menunjukkan sikap kesiapsediaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Ketika seseorang tidak mengenakan ikat pinggang atau ikat pinggang itu jauh dari tubuh seseorang, maka berarti dia tidak siap untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pula. Bolehlah kita juga merenungkan, apakah saya mengalami dan mendapatkan sungguh ketenangan hati ketika dekat dengan Tuhan. Pun kalau dekat dengan Tuhan, apakah setiap tutur kata dan tindakan saya sudah sesuai dengan apa yang dikehendakinya? Bisa jadi saya merasa dekat dengan Tuhan, tapi perilaku saya sehari-hari tidak mencerminkan itu sama sekali. Sebagai contoh, ketika kita berdoa, "Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami." Saya dengan rendah hati meminta pengampunan dari Tuhan. Namun, apakah saya juga memberi pengampunan kepada sesama saya, terutama yang bersalah kepada saya? Juga sikap-sikap yang lain, kejujuran, kerendahan hati, mengasihi, murah hati,
juga menjadi tantangan dan panggilan kita sehari-hari. Kita boleh senantiasa berdoa dan memohon berkat dari Tuhan, namun kita juga dipanggil untuk menjadi talang dari berkat-berkat itu dari Tuhan melalui kita untuk sesama. Maka semoga sabda Tuhan hari ini membantu kita untuk melihat kembali bagaimana relasi saya dengan Tuhan. Apakah saya sungguh-sungguh mengenal dan dekat dengan Dia? Jika iya, apakah saya sudah melaksanakan kehendak-Nya? Jika belum, apa yang membuat saya menjauh darinya? Semoga terang Roh Kudus membantu kita untuk menuntun hati dan hidup kita semakin dekat dengan Tuhan, juga melalui sabda-sabdanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, sabdamu mengingatkan kami betapa pentingnya relasi kami dengan Dikau. Semoga dengan tuntunan Roh Kudus-Mu kami semakin mengenal Engkau melalui sabda dan kehendak-Mu dan boleh melaksanakannya dalam hidup kami setiap hari. Semoga berkat-Mu juga melimpah untuk kami masing-masing, untuk pelayanan pekerjaan yang kami tunaikan sepanjang minggu ini. Dan semoga berkat Allah melimpah untuk kita semua, untuk keluarga, orang-orang yang kita doakan, dan segenap pekerjaan dan pelayanan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, terangilah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami. Matur nuwun, berkah dalam.